Halo semuanya, selamat datang di pembahasan firman Tuhan kita kali ini. Gini, kita mau langsung aja masuk ke sebuah topik yang saya yakin nyentuh banget di hati kita semua. Topik yang super relevan, yaitu gimana sih caranya nemuin kekuatan pas kita lagi nungguin pertolongan Tuhan? Kita bakal gali ini dari Mazmur pasal 40. Saudara-saudara, sebagai manusia, kita pasti pernah dong ngelewatin musim-musim hidup yang rasanya, berat banget. Momen dimana kita ngerasa terjepit, mentok, dan butuh banget campur tangan Tuhan. Kadang, pas lagi susah-susahnya, waktu tuh kerasa berjalannya lambat banget, ya kan? Nah, lewat penjelasan kita hari ini, kita bakal lihat gimana firman Tuhan ngasih kita panduan praktis dan kekuatan yang benar-benar sejati di masa penantian itu. Coba deh jujur, pernah nggak sih kalian ada di titik kayak gini? Kalian udah coba segala cara, udah pakai semua kekuatan, pakai semua koneksi yang kalian punya, bahkan pakai kepandaian kalian. Tapi, bukannya keluar dari masalah, malah ngerasa makin tenggelam. Ini tuh perasaan gak berdaya yang nyata banget. Di pembahasan kita kali ini, inilah titik awal dari semua alur yang kita sebut penurunan dan penyelamatan. Penulis Mazmur 40, yaitu Raja Daud, dia ngerti banget loh perasaan ini. Daud itu nulisnya bukan dari atas menara gading yang nyaman, tapi justru dari dasar keputusasaan yang paling dalam. Dan dari situlah, dia nemuin sebuah rahasia besar tentang gimana Tuhan kita itu bekerja. Nah, hal ini bawa kita ke bagian pertama kita hari ini, makna menanti dengan sabar. Mari kita bedah bareng-bareng. Apa sih yang sebenarnya dimaksud sama kata menanti kalau kita bicara soal Tuhan, khususnya di Mazmur 40 ayat yang kedua ini? Yang bikin menarik itu cara bahasa aslinya bekerja. Di teks aslinya ada frase itu loh. Beberapa versi Alkitab nerjemahinnya, aku sangat menanti-nantikan. Sementara yang lain nulisnya, dengan sabar menanti. Kalau dipikir-pikir, sekilas kayak kontradiksi ya. Gimana caranya kita bisa sangat menginginkan sesuatu secara intens, tapi di saat yang sama kita disuruh bersabar. Tapi tunggu dulu, ini sama sekali bukan pertentangan. Ini justru nunjukin seberapa dalam tindakan menanti itu sendiri. Menanti pertolongan Tuhan itu berarti kalian punya kerinduan yang benar-benar nyala, harapan yang intens supaya Tuhan bertindak. Tapi di waktu yang sama, kalian punya ketekunan buat gak gampang nyerah. Kalian tetap milih buat percaya walaupun harus nunggu lama. Jadi ini tuh perpaduan luar biasa antara hasrat rohani dan daya tahan iman kita. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, terjebak di lumpur rawa. Kita harus jujur nih, seberapa gelak dan beratnya masa penantian itu. Kenapa sih nunggu itu rasanya sakit banget? Daud pakai metafora yang brilian banget di sini. Dia sebut lumpur rawa. Coba bayangin kalian lagi nginjek tanah yang super lembek dan licin. Insting pertama kita sebagai manusia pasti berontak kan? Kita berjuang, kita tarik kaki kita keluar sekuat tenaga. Tapi faktanya, di lumpur rawa, semakin kalian banyak gerak pakai kekuatan sendiri, kalian bakal makin dalam tersedot ke bawah. Wah, ini gambaran yang pas banget buat ketidakberdayaan kita. Ada loh momen-momen paling gelap dalam hidup, di mana kalau kita cuma ngandelin diri sendiri atau kepintaran kita, keadaannya malah jadi makin parah. Dan inilah rincian dari lumpur rawa yang Daud maksud. Dia ngerangkumnya jadi 4 situasi krisis yang saya yakin kerasa relevan banget buat kita sekarang. Pertama, lubang kebinasaan. Ini kondisi depresi atau jalan buntu yang benar-benar kerasa nggak ada jalan keluarnya. Kedua, tertimpa beban dosa. Daud bilang dosanya itu lebih banyak dari rambut di kepalanya. Bayangin rasa bersalah yang ngepung dari segala arah sampai pikiran jadi gelap. Ketiga, dikepung musuh atau orang-orang berniat buruk yang mau ngejatuhin kita. Dan keempat, kemiskinan rohani. Ngerasa benar-benar kosong, lemah, dan gak berdaya. Gak cuma fisik, tapi sampai ke dasar jiwa kita. Nah, pertanyaannya kalau kita lagi ada di salah satu dari 4 titik ini, kita harus ngapain? Jawaban itu bawa kita ke bagian ketiga kita. Langkah konkret tetap setia. Kabar baiknya dari firman Tuhan buat jemaat sekalian hari ini, kita nggak dibiarin jalan sendirian tanpa arah. Ada peta jalan Alkitabiah yang jelas dan bisa jadi langkah konkret bagi jemaat untuk tetap setia berdoa saat menanti pertolongan Tuhan. Menanti menurut Alkitab itu bukan hal yang pasif loh. Kalian nggak disuruh cuma duduk diam, lipat tangan, bengong. Nggak gitu. Menanti itu disiplin rohani yang aktif banget. Ada 3 langkah konkretnya nih. Berseru dalam doa, percaya penuh pada Tuhan, dan taat dengan sukacita. Mari kita kupas satu-satu ya, biar kita tahu cara pakainya di hidup kita. Langkah pertama, berseru dalam doa. Pakai logika aja deh, kalau kalian lagi beneran tenggelam di lumpur rawa, masa iya kalian diam aja? Pasti teriak minta tolong kenceng-kenceng dong. Nah, kondisi rohani kita juga sama. Menanti Tuhan berarti kita secara aktif dan terus-menerus berseru sama Dia. Daud itu nggak cuma doa sekali terus nyerah, dia tekun, dia tahan terus seruannya. Kadang pertolongan Tuhan itu baru datang setelah kita belajar gimana sih caranya bertahan dan konsisten dalam doa kita, tanpa nyerah di tengah jalan. Lanjut ke langkah kedua, ini soal kemana kita naruh kepercayaan kita.
Kayak yang dicatat dalam referensi kita hari ini, jadiin Tuhan sebagai satu-satunya sandaran, itu berarti kita dengan sadar nolak bergantung sama manusia yang sombong, atau mereka yang kelihatan berkuasa di dunia ini. Kita juga diajak buat nggak gampang noleh ke kebohongan atau hal-hal fana yang nipu. Contohnya kayak berhala atau ilusi kekayaan dunia. Mengandalkan Tuhan itu berarti ngelepasin pegangan kita dari tali-tali rapuh yang dunia ini tawarin ke kita. Buat ngebuktiin kalau percaya penuh ini beneran bisa dilakuin, coba kita lihat dua tokoh besar sejarah Alkitab. Pertama ada Daniel. Dia tahu persis kalau nekat doa sama Tuhan, nyawanya taruhannya. Dia bakal dilempar ke gua singa. Tapi dia tetap lakuin, karena kepercayaannya ke Tuhan itu jauh lebih besar dari rasa takutnya. Terus ada Raja Hizkia. Pas kerajaannya dikepung pasukan musuh yang super kuat, insting raja pada umumnya pasti langsung cari aliansi militer atau bikin strategi perang kan? Tapi Hizkia malah bawa masalah itu langsung ke Tuhan lewat doa. Dua-duanya lagi ada di lumpur rawa mereka masing-masing. Dan karena mereka nyerahin semuanya total ke Tuhan, mereka ngalamin sendiri kelepasan yang benar-benar ajaib. Cerita mereka ngantar kita ke bagian keempat, ketaatan yang membawa kemenangan. Saudara-saudara, menanti Tuhan itu nggak bakal ada efeknya kalau kita masih hidup dalam pemberontakan. Penantian yang sejati itu harus jalan bareng sama ketaatan. Daud nulis kalimat yang luar biasa kuat di sini, aku suka melakukan kehendakmu. Garis bawahi kata suka ya, ini bukan ketaatan karena kepaksa loh, bukan juga karena takut dihukum. Ketaatan ini bisa muncul karena Taurat Tuhan, firman-Nya, itu benar-benar mendarah daging di dalam dadanya. Firman itu udah menyatu sama hatinya. Jadi pas firman Tuhan menuhin hati kita, ketaatan itu bukan lagi beban yang berat, tapi berubah jadi respons sukacita yang ngalir gitu aja dari dalam jiwa kita. Mari kita perjelas lagi apa aja sih ciri-ciri ketaatan yang sejati itu pas kita lagi masa-masa nunggu. Ketaatan sejati itu murni lahir dari kerelaan hati. Ketaatan itu dijalanin pakai sukacita, tanpa ngeluh, tanpa ngedumel sama Tuhan nanyain, Tuhan kok masalahku nggak kelar-kelar sih? Ketaatan kayak gini juga bakal meluap keluar. Artinya, biarpun lagi kena masalah, kita tetap semangat bersaksi soal kebenaran dan kasih Allah ke orang lain. Dan yang paling penting dari semuanya, ketaatan ini tuh nggak disetir sama keadaan. Biarpun situasinya masih gelap gulita, kesetiaan kita sama Tuhan nggak akan pernah berubah. Dan akhirnya kita tiba di puncaknya, bagian kelima, batu karang keselamatan kita. Kalau kita udah berseru, udah percaya penuh, dan udah taat nungguin Dia, kira-kira apa ya yang bakal Tuhan lakuin? Mari kita lihat bareng-bareng responsnya. Ini adalah rancangan penyelamatan dari Allah yang super sistematis dan penuh kasih banget. Pertama, Dia nggak teriak ngasih instruksi dari jauh loh, Dia menjenguk. Dia rela turun mendekat buat dengerin tangisan kita. Kedua, Dia mengangkat kita. Masih ingat sama lumpur rawa yang tadi? Karena kita nggak bisa narik diri kita sendiri, tangan Tuhanlah yang turun narik kita dari lubang kebinasaan itu. Ketiga, Dia nggak biarin kita berdiri lagi di tanah yang licin. Dia taruh kaki kita di atas batu karang. Buat kita sekarang, batu karang itu adalah Yesus Kristus, fondasi yang mustahil goyah, yang bikin langkah kita jadi stabil. Dan yang terakhir, Dia kasih kita sebuah nyanyian baru. Ini bukan lagu kesombongan karena kita hebat ngelewatin masalah ya, tapi murni sebuah kesaksian syukur yang rendah hati. Sadar penuh kalau kita diselamatin cuma karena anugerahnya. Sebagai penutup dari penjelasan kali ini, saya mau ninggalin satu perenungan yang cukup dalam buat saudara-saudara sekalian. Gini, sebagai manusia berdosa, lumpur rawa yang paling fatal dan mematikan itu sebenarnya adalah dosa kita sendiri. Tapi, Yesus udah jadi jawaban tertinggi buat kita. Dia nggak cuma sekedar jenguk dari surga, Dia benar-benar turun ke lubang kebinasaan di bumi ini. Dia menderita, Dia mati di atas kayu salib, murni cuma supaya kalian dan saya bisa diangkat dari kebinasaan itu. Bayangin, Dia rela tenggelam supaya kita bisa berdiri tegak di atas bukit batu. Nah, pertanyaan buat kalian hari ini adalah, kalau Yesus udah lakuin semua itu buat kalian, mau nggak sih kalian berhenti berontak pakai kekuatan sendiri? Maukah kalian berseru ke Dia sekarang juga dan ngizinin Dia naruh kaki kalian di atas batu karang keselamatan itu hari ini? Biar ini jadi perenungan khusus di hati kalian. Saya Ari Lase, tetap setia ya, teruslah berseru dan temukan kemenangan di dalam penantian kalian bersamanya. Tuhan memberkati.